Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat. Perkenalkan, nama saya Dadan Ahmad Fauzi dari kelas 11 MIPA 1. Di sini saya akan mempresentasikan materi yaitu penjajahan pemerintahan Belanda pada masa pemerintahan Republik Batav. Mengapa dinamakan Republik Batav? Karena pada tahun 1795 Belanda jatuh ke tangan Prancis. Dan kemudian dibentuklah pemerintahan baru yang dinamakan Republik Batav sebagai bagian dari Prancis yang dipimpin oleh Louis Napoleon. Pada saat itu Prancis khawatir jika Pulau Jawa yang merupakan daerah jajahan Belanda ini akan diambil alih oleh Inggris. Hal ini sehubungan dengan perintah yang dikeluarkan oleh Raja William V atau yang kita kenal dengan surat-surat Kew. Nah, isi dari surat tersebut merupakan perintah agar para penguasa yang ada di daerah jajahan Belanda ini menyerahkan kekuasaannya kepada Inggris, bukan kepada Prancis. Oleh karena itu, Louis Napoleon menunjuk Herman Willem Daendels sebagai pemimpin dan ditugaskan untuk mempertahankan Pulau Jawa dari Inggris. Masa pemerintahan Herman Willem Daendels ini dimulai pada tahun 1808 sampai 1811. Banyak sekali kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Willem Daendels ini. Yang pertama itu dalam bidang militer dan pertahanan. Nah, yang paling terkenal adalah membangun Jalan Raya Anyar Panarukan atau yang sering kita dengar dengan nama Jalur Pantura. Nah, tujuan dibangunnya Jalan Anyar Panarukan ini adalah untuk mendukung mobilisasi militer. Kemudian, untuk memperkuat pertahanan, Willem Daendels ini menambah angkatan bersenjata hingga 18.000 sampai 20.000 serdadu. Selain itu, Willem Daendels juga membangun ketentaraan dan juga fasilitasnya seperti benteng-benteng pertahanan dan juga rumah sakit tentara. Kemudian, di bidang politik dan pemerintahan, Willem Daendels ini membagi Pulau Jawa menjadi 23 wilayah besar dan juga merombak Provinsi Jawa Pantai Timur Laut menjadi 5 prefektur dan juga 38 kabupaten. Kemudian di bidang ekonomi dan keuangan, Willem Daendels ini meningkatkan usaha pemasukan uang dari hasil pemungutan pajak dan juga penjualan tanah kepada pihak swasta. Lanjut ke bidang hukum dan peradilan, Willem Daendels juga membentuk 3 peradilan, yaitu peradilan untuk orang-orang Eropa, yang kedua peradilan untuk orang-orang pribumi, dan yang ketiga itu peradilan untuk orang-orang timur asing. Dan yang kedua yaitu memberantas korupsi. Tetapi Willem Daendels juga melakukan korupsi besar-besaran dengan menjual tanah kepada pihak swasta. Kemudian yang terakhir adalah di bidang sosialnya. Rakyat dipaksa untuk bekerja tanpa diupah dan tanpa istirahat atau yang sering kita sebut dengan kerja rodi. Kerja rodi tersebut terjadi pada saat pembangunan Jalan Raya Anyar Panarukan. Nah, melihat pemerintahan Daendels yang demikian, Daendels dianggap gagal mempertahankan Pulau Jawa dari Inggris. Kemudian, korupsi besar-besaran yang dilakukan oleh Daendels dan juga program-program yang dijalankan pada saat itu dinilai sangat merugikan. Oleh karena itu, Willem Daendels ini dipanggil untuk kembali kepada negara asalnya dan digantikan oleh John William Johnson pada tanggal 15 Mei 1811. Masa pemerintahan John William Johnson ini tidak cukup lama, kurang lebih hanya bertahan 1 tahun saja. Mengapa demikian? Karena Johnson berkuasa di saat Inggris mulai mengancam kekuasaan. Sekian materi dari saya, semoga bermanfaat untuk teman-teman. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.